Pelatihan dan pengembangan SDM. 1. Pengertian pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan merupakan upaya peningkatan kemampuan jangka pendek. Sedangkan pengembangan merupakan upaya meningkatkan kompetensi karyawan untuk persiapan mengembangkan tanggung jawab yang lebih tinggi di masa mendatang. Pertimbangan pelatihan dan pengembangan SDM. Sebab pelatihan dan pengembangan yang efektif membantu karyawan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, meningkatkan produktivitas dan kinerja, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dalam organisasi. 3. Manfaat pelatihan dan pengembangan SDM. 1. Meningkatkan produktivitas dan kinerja diri. Ketika perusahaan menyediakan kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti program, kamu bisa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan terkait pekerjaan. Yang kedua, promosi jabatan di kantor. Saat kemampuan kamu sudah lebih berkembang setelah mengikuti pelatihan dari kantor, skill yang lebih mumpuni nantinya bisa berguna untuk meningkatkan posisimu ke tingkat jenjang karir yang lebih tinggi. 3. Meningkatkan semangat kerja perusahaan. Ketika kamu mengikuti program pelatihan dari perusahaan, timbul perasaan seperti didukung untuk bertumbuh oleh perusahaan. Kamu juga akan merasa lebih dihargai karena terus didorong untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan diri. 4. Lingkungan kerja yang kondusif. Kamu bisa membuat lingkungan kerja lebih kondusif dengan mengikuti pelatihan karyawan dari perusahaan. Kinerja individu yang produktif dan efektif tentunya akan mempermudah dalam berkolaborasi. 4. Tujuan pelatihan dan pengembangan SDM untuk merubah sikap, perilaku, pengalaman, dan performasi kinerja. Pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan di mana kalangan tenaga kerja dapat memperoleh dan mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. 5. Jenis program pelatihan dan pengembangan SDM. 1. Skill training, pelatihan keahlian SDM. Program skill training relatif sederhana seperti menilai kebutuhan atau kekurangan dan kemudian diidentifikasi melalui penilaian yang teliti. 2. Retrain atau pelatihan ulang SDM. Pelatihan ulang atau training yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Melalui hal ini, karyawan dapat lebih percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaan. 3. Cross-functional training. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan juga sinergitas antara fungsional satu dengan lainnya. Team training atau pelatihan tim. Pelatihan tim dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim. 5. Langsung training. Language training, pelatihan bahasa. Dengan adanya pelatihan bahasa, maka karyawan dapat meningkatkan komunikasi bahasa asing dan dapat memberikan tambahan pada karyawan sebab beberapa perusahaan lokal sudah berhubungan dengan perusahaan asing.
Teknologi training, pelatihan teknologi. Beberapa perusahaan atau fungsi pasti menerapkan teknologi, misalnya saja digital marketing, developer, dan juga administrasi. Pelatihan teknologi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan. 7. Creativity training atau pelatihan kreativitas SDM. Pelatihan kreativitas atau creativity training yaitu pelatihan SDM dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan pada nilai rasionalnya. Baik, itulah tadi pemaparan materi saya. Terima kasih.